Mbak, Mbak sedikit. Udah mulai. Tes CPNS ya? Pangkat jabatan tertinggi dari aktivis itu mati. Hai, jumpa lagi sama Uung dan Banu? Banu. Nggak lagi tapi baru pertama ini. Lu kenapa gondrong lu? Ya, tidak kelihatan ganteng, Mbak. Yakin bukan karena lu aktivis? Ya aktivis sih lagi, Mbak. Emang aktivis harus gondrong? Kayaknya harus nggak, karena kayaknya kalau nggak gondrong itu kayak ada yang kurang absah gitu di antara kalau mau jadi aktivis gitu loh. Bikin gak absahnya di mana? Emang kalau gak gondrong kenapa gitu? Jadi nanti kita nggak ada bedanya sama mahasiswa yang lain, nggak ada tanda-tanda simbol-simbol tertentu bagi bukan kami gitu. Jadi gondrong simbol aktivis. Iya, gitu. Simbol kiri gitu Mbak, simbol perlawanan. Kamu gondrong bukan karena dia nanti kalau misalkan kamu turun jalan kamu demo nakutin gitu orang gondrong, nggak gitu. Itu rahasia perusahaan Mbak. Tapi beneran loh, itu Tapi benar itu. Bener. Tapi nggak hanya turun di jalan. Berapa kali kamu turun jalan? Sering Mbak, apalagi kalau mendengar sesuatu yang tidak adil gitu. Apa yang dituntut tuh? Biasanya keadilan gitu Mbak. Menuntut keadilan Ya, apa? keadilan bagi kami lah. Bagi kami siapa? Kami rakyat, khususnya kami Yang gimana? yang Selain gondrong, aktivis tuh harus apa lagi? ngopi lah Mbak, begadang, diskusi. Kita harus menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang aktivis. Oh gitu. Pantes banyak ini ya, banyak di status WA, Facebook, IG itu banyak orang bikin status ngopi. Loh, iya Mbak. Emang ngopi itu keren sih? Wah, itu keren banget Mbak. Jangan ngaku mahasiswa kalau masih gak mau ngopi. Tapi lu pesennya ngopi. Just juice sih. Lu ngejus itu bukan ngopi. Ya. Soalnya takut insomnia aja gitu Mbak ya. Soalnya cukup chatting doi aja udah insomnia. Jadi aktivis itu selain gondrong, dia harus begadang. Iya. Apalagi? Harus ngopi. Harus Apalagi? ngopi, begadang. Lu ngapain bawa 2 buku tuh? Nah, ini sebagai pencitraan saja sih Mbak. Di sini judulnya penafsiran kontekstualitas atas Al-Quran. Itu apa? Al-Quran abad 21 Mbak, tafsir kontekstual. Kalau lu ngopi bahas Al-Quran? Enggak. Mobile Legends lah Mbak, kita kan milenial. Terus ngapain kamu kemana-mana bawa itu? Nah, ini hanya sebagai ladang dakwah. Bedanya Iya, dakwahnya kan pencitraan. Dakwah itu kan pencitraan Mbak. Ya Allah. Jadi kamu cuma datang ke kafe, pesen kopi, kamu main Mobile Legends, kalau udah hampir malam, kamu bikin status lagi baca buku gitu. Iya, itu kan dakwahnya kami. Nggak perlu baik untuk berdakwah baik. Iya, itu. Tapi benar dibaca nggak? Benar dibaca nggak? Judulnya. Berarti gak jauh lebih baik sama ini dong, sama aku dong. Aku ngopinya nggak sampai malam, tapi baca buku. Ya, nggak juga gitu Mbak. Kami juga Gimana? bisa lebih baik juga. Lebih baiknya tuh dari apanya Dari gitu? segi pencitraannya. Kan gini, kalau begadang itu gak bikin time-nya jadi berantakan gitu, time working, time kuliahnya gitu, gak berantakan. Ya, gimana mau berantakan? Udah berantakan. Aktivis kan gitu. Emang aktivis harus berantakan jam kuliahnya? Nggak harus sih, cuma itu terjadi. Itu kita tidak ada kaidah itu untuk harus atau tidak. Tapi itu pasti terjadi. Rata-rata seperti itu. Enggak, aku juga aktivis tapi nggak gitu, nggak sampai kuliahnya berantakan, lulus tepat waktu justru. Belum selamatan ya. Ya, lulus di tengah wabah corona. Oh iya. Enak. Tapi kalau kita lihat di kampus-kampus di luar Madura khususnya ya Mbak, kayak di sana itu untuk menjadi presma atau garis miring itu aktivis, itu harus tidak lulus tepat waktu. Kata siapa? Lu nyebut merek lagi lu. Dulu sekarang cuma ada kebijakan baru. Dulu, sekarang Ya, enggak. ya, sekarang sudah nggak tahu. Saya nggak perhatian ke situ, perhatian sama pemerintah daerah aja nih. Kameramen nggak usah ketawa nih. Banu, kalau baca buku, bacanya buku apa?
Nggak mungkin dong aktivis cuma buku dibawa-bawa tapi nggak dibaca, pasti dibaca kan? Saya harus jawab apa ini Mbak? Masa sesuatu? Ya apa aja yang pernah kamu baca? Oh iya, kalau aku sih suka sastra Mbak, apalagi sastra perlawanan. Karyanya siapa? Pramudia lah. Pramudia Anantatur. Hmm. Jadi gondrong-gondrong gini sukanya sama Pramudia Anantatur. Iya Mbak, karena itu nilai sastranya Itu dapet. kaosnya apa? Tunjukkanlah bahwa dirimu muslim. Gabungan. Masih Lu jangan nyebut merek kan di video lo. kan bisa dititin nanti baik, bisa dititin tit gitu tit. Ya Allah. Nambah beban editor ya. Sama beban Ya editor. mau beban editor ya Allah maafkan aku. Lu mau ngomong apa? Apa pesan kesan lu tentang aktivis yang perlu orang tahu tentang aktivis itu apa aja? Ya aktivis itu sebenarnya penuh dengan pencitraan ya. Yakin? Ya yakin banget, pencitraan banget. Karena orang yang benar-benar aktivis tuh dia tidak pernah menampakkan eksistensinya sebagai aktivis. Karena kalau katanya Munir Said itu pangkat jabatan tertinggi dari aktivis itu mati. Pangkat Pokoknya tingkatan lah apa ya tingkatan tertinggi membahasakannya. aktivis mati. Mati. Maksudnya mati dalam perlawanan kan? Iya mati dalam perlawanan. Dalam perjuangan keadilan gitu. Iya, bukan dalam pencitraan ya. Terus kalau dikatakan aktivis tuh karena dia kayak kata kamu, apa dia dikatakan aktivis karena dia gondrong, dia begadang, dia ngopi, dia pencitraan baca buku, atau karena dia sering turun ke jalan? Yang mana yang paling aktivis menurut Banu? Yang sering turun ke jalan, Mbak. Yang sering turun ke jalan. Iya. Kalau turun ke jalannya karena pesanan orang, menurut Banu gimana? Itu aktivis tapi oportunis. Ada keterangannya Mas. Belum selesai di Aktivis situ. yang oportunis. Kalau aktivis yang nggak oportunis, aktivis yang Dia memang ngikutin suara hati. Dia juga baca buku, baca dan lain sebagainya. Pencitraan-pencitraannya itu bukan sebatas untuk oportunis dirinya sendiri, tapi emang benar-benar Untuk sudah rakyat. masuk ke ada rakyat. dakwah untuk membangun stimulus-stimulus bagaimana masyarakat tuh bisa berpikir lebih dan mendalam gitu, Bang. kalau pengen Banu hadir lagi di channelnya Wu, komen di bawah ya. Kalau nggak hadir lagi, buat konten YouTube sendiri nanti bahaya. Aktivis bener gak sih kalau kita jadi aktivis tuh selalu lulus gak tepat waktu menurut Banu? Tidak benar, tapi Kenapa? presentase iya. Presentasi dari mana tuh? Presentase kebanyakan ya seperti itu, nggak lulus tepat waktu. Kenapa faktor gak lulusnya aktivis tepat waktu tuh kenapa? Karena dia tidak, alasannya ya, karena tidak disebutkan hanya dengan kuliah. Kadang memang ada sesuatu yang terbenturkan, jadi Contoh? harus memilih. Contoh, Contohnya saat dia ada kegiatan-kegiatan ekstra yang memerlukan pelayanan ekstra dan dia harus mengorbankan apa yang ada di intra kampusnya, dia lebih memilih ke sana. Tapi gimana? ya gitu. Jadi aktivis gak tepat waktu karena jam kuliahnya keteteran, bentrok sama kegiatan ekstra. Kalau kayak gitu justru gak ada nilai lebihnya aktivis. Jadi apa nilai lebihnya aktivis? Kalau kuliah aja keteteran, padahal dia gak akan jadi aktivis kalau gak karena dia kuliah, bener kan? Iya. Sebenarnya keteteran atau tidaknya dia hanya karena dia nggak mau aja sih Bang. Karena aktivis itu ada main di dalamnya. Jabatan mahasiswa itu sangat something sekali. Sangat something. Iya something sekali. Nggak semua orang bisa jadi mahasiswa. Apalagi maha kuasa. Terus? Nah, rata-rata aktivis itu ngejarnya di situ. Di samping dia mahasiswa, dia harus mencapai maha kuasa. Maha kuasa. Jadi saat dia tidak nyampai pada ranah maha kuasa, dia tidak akan berhenti. Dan dia ya nggak apa-apa. Aku telah, Mhm. bukan karena aku nggak mampu, Tapi karena ada sesuatu yang lebih di sini. Jadi- Makanya aku korbankan ini. Apa gunanya jadi mahasiswa nggak jadi maha kuasa gitu? Gitu. Ya gitu lah. semua aktivis gitu? Enggak. Tidak bisa di semua Sebagian, ada sih, sebagian iya, aja gitu. Jadi Sebagian ada yang besar, Bu. berlama-lama di kampus karena senang sama jabatan yang something itu. Iya yang something itu. Banu sendiri gak suka sama jabatan something Oh itu? enggak suka mbak. Katanya aktivis. Aktivis yang nggak gitu. Makanya aku nggak menjawab aktivis secara pribadi, secara kebanyakan Aktivis aja. dari Banu sendiri aktivis itu kayak apa? Aktivis orang yang mampu mengaplikasikan eksistensi dirinya aja deh. Eksistensi termasuk dalam dunia pencitraan kayak tadi ya? Wah banget itu bang. Oke. Sekarang kan emang zamannya pencitraan. Sekarang bukan zamannya percintaan, pencitraan semua. Makanya foto-foto selfie diupload gitu. Kayak gini.
Kalau Uung lihat sih tempat-tempat kopi itu memang banyak yang ngopi itu aktivis. Dan kalau Uung lagi ngopi itu Uung selalu lihat sekeliling kita tuh ada yang kelompok main Mobile Legends ada kelompok yang baca buku, tapi jarang sekali aku lihat orang baca buku di kafe, kecuali kafenya yang sepi kayak ini nih, numpang sepi. Jujur banget ya. Yang ketiga tuh ada kelompok yang diskusi. Nah kalau ini sering aku nemuin di kafe-kafe itu diskusi. Tapi justru yang bikin keanehan, diskusinya tuh bukan soal pelajaran, bukan soal rakyat, tapi diskusinya ke proyek-proyek atau diskusi senior itu, senior ini gitu. Atau mendiskusikan jabatan something yang katanya Banu tadi. Itu kayaknya harus disensor juga. Gitu. Enggak. Terus apa lagi? Kalau kita ngomongin aktivis, kita ngomongin apa sih? Kalau kita ngomongin aktivis ya apa ya? Mumet juga sih. Soalnya antara aktivis yang bener memenuhi esensi sebagai aktivis sama orang-orang yang sok-sok jadi aktivis itu juga beda. Apa yang bedanya aktivis dengan sok aktivis? Ya orang yang sok aktivis tuh hanya bisa terpaut pada pencitraan saja, Mbak. Dia hanya ranah perjuangannya hanya dalam batasan yang oportunis, entah itu bagi dirinya sendiri, golongannya, ataupun bangsa dan sukunya sendiri. Jadi dia tidak general. Kalau aktivis yang sejati, dia sudah nggak main di situ, nggak ada ranah pemikiran tentang oportunis. Dia sudah ikutin kata hati. Toh nanti penilaian itu benar atau salah, dia sudah tidak memikirkan itu, Mbak. Keuntungan, kerugian sih sudah. Jadi aktivis yang sejati itu adalah aktivis yang idealis. Ya, idealis banget Harus idealis. Iya, kalau nggak idealis. Meskipun dia kelaparan, dia harus tetap idealis, aktivis. Iya, Mbak. Tapi yang repot juga kadang kita diuji di idealitasnya itu sendiri. Soalnya idealitas manusia itu bertahan hidup. Makanya banyak sikut-sikut gitu. Emang gitu. Iya, Mbak. Nah, orang yang lepas dari itu yang hebat. Kayak siapa? Masa bilang Mbak? Akulah. Selain dari pemikiran ya, balik lagi nih, aktivis harus gondrong. Terus penampilan aktivis harus gini ya, pakai kaos, jaket, kayak lusuh tapi gak lusuh gitu. Emang gitu ya. Terus kaosnya yang ada nama tunjukkanlah bahwa dirimu muslim. Emang ini lusuh ya, Mbak? Aku ganti loh ya. Say guys. Ya, kayak gimana? Coba dipakai lagi. Nah, kayak gini nih yang seharusnya penampilannya aktivis. Sudah lama nggak merasa seganteng ini aku. Jadi gondrong biar ngerasa ganteng. Iya. Aktivis siapa yang menjadi idolanya Banu? Munir. Kenapa? Soalnya ya itu, Munir dia nggak pernah takut terhadap konsekuensi yang dia terima saat dia tahu bahwa musuh-musuh yang dihadapi itu adalah orang-orang besar. Dia juga pejuang kemanusiaan yang tulus dan benar dia mencapai tingkatan tertinggi, yaitu mati. Dia aktivis tingkatan tertingginya itu mati dalam perjuangan. Kenapa nggak Tan Malaka? Banyak kayaknya teman-teman aktivis saya tuh Tan Malaka semuanya. Enggak, saya lebih srek sama Munir karena dia emang lebih cocok sebagai relevansi di zaman kini. Dia jadi aktivis tidak hanya saat mahasiswa, biji tukul kan ya. Tan Malaka kan saat perjuangan, saat bergerilya dan lain sebagainya. Tapi untuk model aktivis yang paling ideal sampai sekarang, yang sampai cara membunuhnya itu sangat elegan ya, seksi sekali pembunuhannya itu Munir. Karena Munir itu gak hanya mengorbankan diri, dia juga mengorbankan keluarganya. Karena teror yang disampaikan yang kena itu sampai ke keluarganya, dia tetap kuat. Kan banyak orang yang kuat saat diteror, saat hanya pribadinya saja, tapi saat sudah kena keluarga dia cium. Nah, beda sama Munir. Jadi yang harus kuat mental sama kuat fisik itu aktivis. Ya. Aktivis harus mahasiswa? Enggak harus. Siapa aktivis yang bukan mahasiswa tadi? Siapa, Bang? Coba bantu Banu jawab. Siapa aktivis yang dia lahir bukan dari kalangan mahasiswa? Mungkin teman-teman tahu. Banyak sih, karena banyak tapi dia nggak bisa nyebutin nama-namanya. Enggak, soalnya kalau aktivis dalam pemahaman si pribadi itu kan
bukan hanya orang-orang yang berkecimpung seperti itu. Bahkan Bukan hanya orang jalan. iya, bahkan orang-orang yang bekerja demi menghidupi keluarganya itu aktivis karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dan sosial meskipun masih ranahnya dalam lingkup yang mikro yaitu keluarga. Cuma orang secara umum memahami bahwa aktivis itu adalah orang-orang yang sudah mencapai lingkup makro. Enggak gitu juga. Tapi kalau lingkupnya pribadi, ya itu nggak tahu. Itu mikronya kebangetan itu ya. Menarik, ternyata aktivis itu nggak hanya di lingkungan mahasiswa atau turun jalan. Bapak-bapak yang kerja itu juga aktivis. Aktivis. Lu dapet literatur dari mana? Tidak memiliki literatur, itu hanya pendapat pribadi saja. Pendapat pribadi. Dan bisa dijadikan. Kenapa sebagai- orang harus dengerin Banu? Nggak harus, mau dengerin oke. Nggak dengerin skip, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah, Udah kan ya, Mbak? ya. Ya udah aku pulang. Cepet sana. Iya dapat konsumsi tadi, ya Allah. Lu gila, lu aktivis masih ngarep konsumsi. Ya, Oke Assalamualaikum. teman-teman, salam. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas tentang aktivis sama Banu. Jadi aktivis dari segi fashion sama aktivis dari segi pola pikir. Jadi selain aktivis harus kuat secara fisik dan mental, aktivis harus idealis dan jangan oportunis. Dah.